warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bersama kami di kursus Sederhana Training. Hari ini atau materi ini yang kita bahas adalah cara membuat tabel di Microsoft Word. Yang pertama yang kita buka di sini menu insert tabel. Nah, di sini kita akan menentukan berapa jumlah kolom yang akan kita buat dan berapa jumlah baris yang akan kita buat. Seperti ini 1, 2, 3 dan ada 8 baris. Kita bisa klik, nanti akan membentuk suatu kolom dan baris. Ini disebut dengan tabel. Untuk memvariasi atau memodifikasi tabel, kita disediakan menu desain dan layout. Yang gunanya di sini adalah untuk table style, supaya tabelnya menjadi lebih cantik atau lebih menarik. Kita bisa langsung memilih stylenya yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ini kita langsung menggunakan warnanya saja. Apabila kita tidak menginginkan warnanya seperti ini, kita bisa menggunakan warna sendiri, yaitu mengklik icon shading. Jadi kita bisa menambahkan warna sendiri sesuai dengan keinginan. Untuk kembalikan posisi ini, kita bisa tekan kembali ke bagian table grid. Di border style, di sini untuk mengatur ketebalan garis dan juga mengatur warna-warnanya. Misalnya, kalau kita ingin mengecilkan kolom, arahkan saja mouse-nya ke arah sini, klik geser. Ya, kemudian kita bisa menambahkan garis tebal di bawah. Nah, ini akan terbentuk garis tambahan ya. Dan kalau kita mau memberi warna pada garis juga bisa. Kita pilih warna dulu, baru kita arsirkan di sini ya. Jadi warnanya berubah menjadi merah ya. Kemudian di sini kita juga disediakan ada layout. Di sini, oke, maaf, ini kita kembalikan lagi. Terus selanjutnya di sini ada pilihan draw table yang fungsinya bisa untuk menambahkan cell atau baris atau kolom. Contohnya kita bisa menambahkan secara manual. Nah, seperti ini, tinggal kita tahan geser. Ukurannya masih belum sama, nanti kita atur untuk mengatur lebar kolom. Kalau misalnya garis yang ini salah, seharusnya tipis saja, ini kita kembalikan ke desain, ambil yang paling atas, kemudian warna mungkin bisa kita kembalikan ke otomatis, kemudian kita garis. Nah, ini akan kembali lagi. Nah, ini kalau kita membuat garis secara draw table. Bagian eraser ini gunanya untuk menghapus. Kita bisa menghapus satu persatu atau sekaligus dengan menekan dan geser. Nah, dia akan hilang ya. Jadi kita tidak usah repot lagi untuk menghapus kolom ini. Dan di sini ada juga menu pilihan delete. Nah, ini akan menghapus secara keseluruhan. Misalnya kita menghapus satu kolom ataupun satu baris, tinggal kita blok area kolom ini, satu kolom, terus kita tekan delete, pilih delete columns. Nah, kolomnya akan hilang satu. Dan kalau untuk baris, kita bisa menghapus misalnya bagian dua baris ini, kita bisa menggunakan delete row. Nah, seperti ini. Di bagian row and columns ini juga sama seperti tadi, tapi menambahkan secara otomatis. Jadi kita bisa menambahkan baris di atasnya, di bawahnya, kolom ke kiri dan ke kanan. Kita harus mengeblok salah satu di antara kolom dan baris tersebut. Yang pertama, bisa kita menambahkan baris, kita bisa tekan atau memilih barisnya dan di insert ke bawah. Nah, dia akan menambah. Kalau kita ini sama sih ya, dia akan menambah baris juga ke atas, juga ini ke bawah. Dan kalau mau menambah kolom, kita bisa blok
tekan ke kanan, insert right, dia akan menambah satu kolom. Kalau 2 kali klik akan menambah 2 kolom. Sini ada pilihan merge cell. Ya, merge cell ini fungsinya untuk menggabungkan kolom lebih dari satu. Misalnya kita memberikan judul di bagian atas, saya tinggal klik, otomatis nanti akan hilang kolom di bagian atas tersebut. Kemudian di sini ada split cell. Ini juga bisa menambahkan secara otomatis ya. Jadi kita bisa pengen menambahkan 2 kolom atau 3 kolom dalam satu kolom ini. Kita blok, terus kita split, kita tambahkan 3 misalnya. Nah, ini paling mudah sekali ya teman-teman. Dia akan langsung menjadi 3 kolom. Ya. Kemudian kalau kita hapus lagi bagian tengahnya, kita bisa merge cell. Ya, gampang kan? Oke. Jadi merge cell ini bisa kolom dan juga bisa baris. Baris tinggal kita blok ke bawah, merge cell. Nah, akan hapus. Bedanya dengan iris apa? Kalau iris ini menghapus satu-satu, ini juga lebih praktis. Nah, gampang sekali. Untuk split table, ini untuk membagi tabel ya. Misalnya kita potong di bagian sini, kita split, dia akan terpisah. Jadi kita tidak meng-enter, karena kalau kita meng-enter tabel atau baris, dia akan jadi lebar. Dia tidak bisa terpisah, jadi makin lebar. Nah, jadi kita memisahkan dengan menggunakan split table. Ini kalau dipisahkan lagi, tapi harus di blok dulu. Nah, dia akan terpisah. Ya. Kemudian untuk mengatur ukuran kolom di sini sudah rata ya. 2,87 cm. Kalau kita mau mengecilkan, kita tinggal klik saja. Ini akan ikut ya. Karena tadi ukurannya sudah pas. Kalau dikecilkan, ini kalau bagian ini baris ya. Nah, ini bisa kita tarik, kita besarkan juga, atau kita menggunakan ukuran garis. Bisa, misalnya ini di blok dulu, ini 0,48 cm, ditekan aja, jadi berapa cm untuk mengatur tinggi baris di dalam tabel. Ya. Di dalam tabel juga ada pengaturan paragraf. Misalnya di sini saya kasih nomor. Ya. Kemudian posisi ini misalnya nama. Nah, ini kita atur menggunakan paragraf tengah. Nah, ini akan di tengah atas. Tapi kalau kita menggunakan alignment center, jadi dia akan di tengah-tengah atau di tengah kolom. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada juga direction text, text direction, itu untuk membentuk atau mengarahkan teks secara vertikal dan horizontal. Jadi ini bisa untuk membuat variasi teks di dalam tabel kita ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa tambahkan variasi warna ya. Kita tadi desain, kita kasih warna sendiri. Oke. Nah, ya, mungkin di atas kita kasih judul apa ya. Oke. Kasih nama judul daftar peserta kursus. Di sini ada kolom lagi kosong, dan kita misalnya ini mau dihapus juga bisa nih. Nah, misalnya ini nggak salah nih, mau dihapus. Oke, kalau dihapus gunakan penghapus ya, tetap ya ini. Jadi kita tambahkan pakai ini saja bisa.
Nah, ya, nah seperti ini dia. Ya, lalu ini kita bisa share lagi. Ya, kita bisa gabungkan. Baik. Seperti ini cara memodifikasi tabel di Microsoft Word. Silakan nanti teman-teman bisa coba dengan gunakan bentuk yang lain, variasi tabel dengan menggunakan menu send dan layout. Sekian, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.